Hari ini kita sebenarnya kalau mau dibilang seminar ini lebih tepat adalah mencoba menikmati dua jilid buku ya. Saya yakin dua jilid buku ini tadi sudah kita lihat sekilas. Jadi tugas saya adalah bagaimana untuk menceritakan sedikit tentang isinya ya. Kalau bicara tentang kepadatan informasinya ini luar biasa ini. Bisa sampai berjam-jam kita hanya baca-baca buku ini. Ya. Tapi kita berilah versi ringannya, cuplikan-cuplikan. Kadang-kadang di antara cuplikan itu ada hal-hal yang menarik yang kita temukan ya. Tentang dinamika-dinamika para penerjemah Alkitab dulu di lapangan. Ternyata menerjemahkan Alkitab itu nggak semulus yang kita duga ya. Ada bermacam-macam unsur yang perlu dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, saya siapkan bahan sederhana. Bahan ini hanyalah cuplikan-cuplikan dari dua buku, dua jilid ini ya yang sekarang ada di tangan saya. Semoga ibu bapak juga segera memilikinya. Nggak tahu jelas nggak ini. Nanti diulang lagi. Ya, baik. Saya akan share dulu bahan yang sudah saya siapkan. Ya, ah, ini dia. Mengikuti jejak Ledecker. Cukup jelas ya? Bisa diikuti? Ya, jadi Jelas, Pak Anwar. ya baik. Tentu orang bertanya, kenapa jejak Ledecker? Siapa Ledecker ini? Maka dia menjadi katakanlah sebuah judul yang diharapkan bisa memikat orang-orang yang membaca dan ingin mengetahui bagaimana proses penerjemahan yang berlangsung, yaitu di Nusantara, bahkan sebelum ada Indonesia. Ini ada dua jilid. Jilid pertama itu yang menceritakan berbagai kegiatan penerjemahan oleh baik VOC maupun ya oleh apa ya lembaga Alkitab. Ini periode yang sebenarnya lebih banyak didominasi oleh ya lembaga-lembaga Alkitab ya. Tapi sebelumnya ada periode hadirnya sending, utusan-utusan sending. Jadi ada semacam tumpang tindih sedikit. Nah, saya kira kita baik kalau memulai dengan sebuah catatan ini. Ini catatan yang sebenarnya menunjukkan kita kalau menerjemahkan Alkitab itu ada semacam mandat. Kalau mandat utamanya kita jelas ya itu adalah yaitu mandat untuk menghadirkan firman Tuhan di dalam bahasa budaya lokal. Nah, rupanya ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Napoleon. Eropa menjadi beradab karena agama Kristen. Jadi, demi kesejahteraan negeri, penyebaran salah satu sarana peradaban dinilai penting. Menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa Asia dan menerbitkan terjemahan itu memakan banyak waktu dan biaya. Hal itu akan dilakukan atau harus dilakukan demi manfaat berjuta-juta sesama manusia. Kita heran ya, ada seorang politisi, pemimpin militer, ternyata berpendapat demikian. Saya rasa ada benarnya bahwa kita tidak bisa bayangkan dunia barat, kita sebutlah dunia barat, akan berkembang seperti ini kalau tidak ada pengaruh Alkitab bagi peradaban. Jadi kita jangan pernah heran bahwa Alkitab itu nggak bisa lagi dicabut. Itu turut mewarnai, mempengaruhi peradaban dunia. Nah, jadi kalau kita sorot dari berbagai belahan dunia ini, wah sejarah-sejarah yang bisa terungkap dari perjumpaan Injil dan budaya konteks lokal, uh, kita akan menemukan saya tidak tahu ya, berjilid-jilid. Asalkan memang utusan Injilnya itu rajin mencatat pengalaman mereka. Ya, dan di zaman dulu, kalau ada utusan-utusan Injil, katakanlah oleh berbagai sending, termasuk juga utusan-utusan peneliti bahasa oleh NBG, yaitu Netherlands Bibelgenootschap, lembaga kitab Belanda, biasanya, ini ada agak beda dengan kebiasaan orang-orang sekarang ini. Biasanya mereka akan kirim laporan yang sangat runut. Bahkan kasus-kasus yang mereka alami, perjumpaan dengan orang lokal, termasuk juga di situ, kalau mereka menerjemah Alkitab, mereka akan buat tulisan, oh ini sulitnya begini, begini. Ya, jadi andai kata ada orang yang rajin untuk kembali menggali sejarah, ini memang orang-orang yang harus suka sejarah ya, yang merasa bahwa hidup kita sekarang ini tidak bisa terbayangkan kalau kita tidak memahami sejarah. Nah, kalau ini kalau dibongkar kembali dan dirangkai kembali menjadi sebuah uraian, ya ini bisa sangat menolong kita memahami.
dinamika-dinamika yang terjadi di masa lalu itu. Nah, beberapa di antaranya saya cuplik aja ya, supaya kita bisa nikmati. Salah satunya tentunya, ini yang sering saya berkali-kali eh, pakai ya, ini juga kalau memperkenalkan TB2, saya mulai dari cerita ini. Jejak pertama hadirnya Alkitab atau bagian Alkitab di Nusantara, jauh sebelum adanya NKRI, itu adalah Injil Matius dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Albert Cornelius Zoon Royle. Ya, ini tentu dikerjakan sebelum tahun 1629 ya, dan tentu diterbitkan tahun 1629. Ini adalah pedagang muda VOC yang memang punya semangat belajar bahasa Melayu, bahkan kemudian menerbitkan, ya itulah istilah kita sekarang, mencetak buku-buku pelajaran bahasa Melayu. Nah, lihat, tujuan VOC sudah jelas, bukan misi, tapi di balik itu rupanya ada agenda teokratis Gereja Reform Belanda. Ya, kita tahu ya, kalau udah ada agenda teokratis, berarti ya kalau kita ingin menghadirkan Injil untuk menegakkan kerajaan Allah, nah ini berarti pengaruh Injil itu akan turut membuat katakanlah kegelapan-kegelapan yang ada di tengah-tengah bangsa lain itu tersingkir. Ini biasa itu paradigma seperti itu ya. Jadi ini agak beda dengan cita-cita untuk menaklukkan dunia yang disebut dengan 3G itu ya. Ya kan gospel, gold, and glory ya, itu kira-kira. Kalau ini lebih soal kerajaan Allah itu perlu hadir juga di tempat-tempat mereka berdagang. Tentu di situ ada gereja dan diharapkan ini akan mentransformasi masyarakatnya sekurang-kurangnya ya melalui upaya-upaya yang dilakukan. Nah, ini terjemahkan untuk warga multi etnis, gereja dan sekolah. Jadi tujuannya terbatas ya, bukan supaya semua orang berlomba-lomba akan ikut Yesus Kristus, itu soal lain, tapi supaya kedaulatan Allah itu ditegakkan di tempat mereka juga, tanda kutip, berkuasa. Ini contoh favorit saya, ya, bagaimana terjemahan Belanda di sebelah kiri itu kemungkinan diambil dari salah satu terjemahan Belanda tua, yaitu terjemahan bagi gereja Reform ya. Itu pohon pisang itu adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda. Yang artinya kalau sekarang terjemahkan dalam bahasa Indonesia mestinya pohon ara. Ya, itu terjemahan dari Suki dalam bahasa Yunani. Nah, ini memang terkesan kontekstual, mencoba mengambil unsur lokal supaya bisa dipahami oleh masyarakat setempat. Tapi ini bolehlah kita sebut lebih tepat kalau kita katakan sebagai kreativitas dari penerjemah. Karena dia tidak punya pedoman, tidak pernah belajar ilmu penerjemahan. Jadi dia menggunakan intuisi saja. Paling mungkin orang-orang Melayu ini taunya ya pohon pisang. Mana tahu mereka itu pohon ara. Jangan-jangan waktu itu dia juga tidak tahu apa itu pohon ara. Karena belum ada kata itu dalam kosakata yang bersangkutan. Ini terjemahan kreatif. Ya, tapi memang tidak tepat. Karena ayat yang saya kutip ini mengatakan itu pohon ara itu petunjuk musim. Jadi kalau mau tahu akhir zaman itu seperti apa, ada tandanya. Nah, itu mirip dengan pohon ara yang kalau musim panas, itu dahan-dahannya mulai melembut. Pohon pisang kita tahu tidak punya dahan, tidak pernah berubah sepanjang tahun. Sehingga terjemahan ini memang dari segi isi kurang tepat. Tapi ini jejak pertama di Nusantara, diterbitkan hanya 2019, hanya berapa tahun itu? 1611. Ya, dekat sekali dengan penerbitan King James Version di Inggris. Jadi luar biasa ya. Nah, kalau kita membaca buku mengikuti jejak Lydekker, coba di situ ada catatan tentang bahasanya. Rupanya penerjemahnya ini sudah menerjemahkan bagian-bagian lain ya, tidak hanya Alkitab, tapi mungkin juga ya buku-buku cerita Alkitab kah atau bagian-bagian yang perlu digunakan oleh gereja. Di situ dikatakan terjemahan-terjemahan itu bernada keningkratan. Karena Tuan Rule banyak bergaul dengan kalangan istana dan belajar bahasa Melayu di sana. Sebab itu, pihak Gubernur Jenderal Hotman memperbaiki terjemahannya dengan memakai bahasa Melayu yang bersifat lebih umum.
agar dapat berterima di kalangan jemaat setempat yang terdiri dari orang-orang sederhana. Jadi rupanya ini sekaligus merupakan semacam jejak ya, bahwa ya upaya pertama itu sangat dekat dengan ya cerminan relasi antara VOC dengan kaum bangsawan. Ya kan begitu ya. Kalau berdagang ya tentu dengan orang yang menguasai wilayah itu. Ya, padahal rakyat jelata ya bahasanya tentu lain. Bahasa bangsawan itu cenderung ke bahasa sastra, bahasa tulis. Kalau istilahnya kalau pakai ukuran tinggi rendah itulah bahasa Melayu tinggi. Ya. Nah, jadi kecenderungan itu wajar, tapi rupanya kita harus bayangkan zaman itu orang sangat jarang membaca, mungkin juga tidak tahu membaca kebanyakan. Sehingga kalau bahasa Melayunya bahasa Melayu tinggi, bahasa yang lebih dekat dengan keraton ya, atau katakanlah istana-istana sultan gitu, ya wajar saja itu akan sulit dipakai oleh rakyat biasa. Nah, ini informasi ini kita peroleh dalam buku ini. Ya. Nah, meskipun demikian, ada berbagai lagi terjemahan bahasa Melayu sesudahnya. Saya lompat sajalah, karena tujuan kita bukan mengurai secara selengkap-lengkapnya ini, tapi ingin menikmati ya, semacam catatan-catatan sejarah yang mungkin ada sisi menariknya kita simak sebagai orang yang sekarang tinggal buka Alkitab menikmatinya pada abad ke-21. Rupanya kehormatan pertama untuk Alkitab yang hampir lengkap. Saya sebut hampir lengkap nanti kita lihat. Yaitu itu diberikan pada Melchior Lydekker, Dr. Melchior Lydekker. Dia meninggal di usia 56 tahun. Jadi 1691 dia ditugaskan majelis gereja untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu tinggi. Nah, ini tentu daerah-daerah sekitar Ambon ini yang kita bicarakan ini, ya. Dia berhasil melakukan tugasnya itu sampai Efesus 6 ayat 6. Lalu dia meninggal dunia. Dan ini rupanya cukup sering terjadi dalam penerjemahan Alkitab ya. Bahkan sampai sekarang di lingkungan LAI, kalau penerjemahnya usia cukup tinggi, kadang-kadang dia tidak sampai bertahan untuk bisa melihat Alkitab itu terbit. Nah, dalam kasus Dedeker ini usia masih cukup rendah untuk ukuran sekarang, belum terlalu tinggi. Tapi mungkin zaman itu ya namanya kesehatan dan lain-lain tidak mudah menemukan ya layanan medis yang memadai. Ya, nah ini diteruskan oleh pendeta Petrus Van der Vorm. Jadi memang dalam sejarah penerjemahan Alkitab di Nusantara, nah ini sering ini ada semacam perdebatan panas, bukan hanya perdebatan biasa, perdebatan yang sangat panas. Ini kalau menerjemahkan Alkitab mau pakai bahasa Melayu yang mana? Tinggi atau yang rendah? Nah, tidak banyak yang tahu, meskipun sudah selesai, terjemahan Ledekar itu tidak langsung bisa diterbitkan. Karena ada seorang pendeta, yaitu François Valentin, itu keberatan. Dia rupanya lebih berpihak pada Melayu rendah. Ya, kalau bahasa sehari-hari, bahasa rakyat, mari, itulah yang jadi bahasa yang digunakan untuk Alkitab. Supaya Alkitab ini bisa dipakai oleh orang-orang yang hidup sehari-hari ya dalam berbagai aktivitas. Nah, terjadi perseteruan. Ini dia juga terjemahkan Alkitab, Ledeker juga sudah, bahkan sudah lengkap. Akhirnya apa yang terjadi? 22 tahun diparkir itu. Coba, itu disimpan di konsistori Gereja Batavia. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi dalam lingkungan LAI sekarang. Alkitab sudah selesai terjemahkan, terpaksa diparkir karena ada kontroversi. Ini dia. Dan apa yang terjadi? Sesudah ya Pendeta Valentin ini meninggal tentu ya semuanya berubah, tapi posisi dari Gereja Batavia sebenarnya di pihak Ledeker. Mereka yakin terjemahan bahasa Melayunya itu lebih bagus. Ya, jadi posisi berseberangan itu ya kalah. Sehingga terjemahan François Valentin ini tidak pernah diterbitkan. Nah, apa pelajaran berharganya? Ini kalau udah pakai istilah ilmu penerjemahan disebut dengan skopos. Setiap terjemahan itu harus betul-betul dengan cermat memikirkan untuk siapa terjemahan ini dikerjakan. Apa tujuan utamanya, skoposnya. Ya, supaya kita sedikit
punya kesan, ini memang tidak diberikan dalam buku mengikuti jejak Ledecker, saya tambahkan ya. Ya, misalnya, terjemahan Ledecker itu cenderung kepada bahasa Melayu yang sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab. Jadi kalau dia mau mengatakan, ya kan, inilah kelahiran Yesus Kristus, beginilah kelahiran Yesus Kristus pada awalnya, maka dia gunakan bermula Maulid Isa Al-Masih. Ya. Jadi kata Maulid itu yang sekarang kita rasa-rasanya pakai dan rasakan itu hanya untuk teman-teman kita Muslim. Nah, itu dalam Alkitab Ledeker itu kata untuk Natal, untuk kelahiran Yesus. Jadi memang begitulah bahasa berubah sehingga rasanya akan timbul kontroversi seandainya kata Maulid kita pakai lagi untuk Yesus Kristus. Ya. Orang Kristen merayakan Maulid Yesus Kristus, wah heboh ini gereja-gereja se-Indonesia ini. Nah, ini contoh lain. Kita akan bisa melihat kenapa Ledeker ini jejaknya ini penting. Karena sangat mirip dengan terjemahan doa Bapa kita sekarang. Ya, Bapa kami yang ada di sorga. Sama kan? Namamu dipersucikanlah kiranya. Nah, itu kan perbedaan gaya sedikit. Ya, dikuduskanlah namamu. Kerajaanmu datanglah. Tinggal diubah aja posisinya. Datanglah kerajaanmu. Kehendakmu jadilah. Seperti di dalam sorga, demikianlah di atas bumi. Roti kami sehari berilah akan kami pada hari ini. Dan ampunilah kami pada kami segala salah kami. Seperti lagi kami ini mengampuni pada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada percobaan. Hanya lepaskanlah kami daripada yang jahat. Loh, ini walaupun ini bahasa Melayu kuno, kita bisa langsung merasakan ini mirip sekali dengan doa Bapa kami kita sekarang. Ya, bedanya apa? Dia pakai kata roti. Nah, dia sebenarnya jauh lebih dekat ke bahasa Yunani. Karena kata roti itu memang itu terjemahan dari Islam Yunani artos, artinya roti. Rupanya dia belum memikirkan bagi kita yang sehari-hari makannya bukan roti sebagai makanan pokok, ini tentu akan menimbulkan masalah. Untuk apa orang Indonesia atau orang waktu itu belum ada Indonesia, orang-orang berbahasa Melayu minta roti kepada Tuhan setiap hari. Nah, tapi ini lihat, begitu dekat dengan apa yang kita miliki sekarang. Artinya yang kita miliki sekarang itu lintasan yang dia tempuh itu sudah panjang. Tinggal disesuaikan lagi dengan zaman, sehingga ini cocok dengan ya situasi perkembangan bahasa Indonesia sekarang. Nah, saya memberi sebuah contoh lain. Ya, dari Melayu kita lanjut ke bahasa Jawa ya. Nah, kalau bahasa Jawa memang bahasa yang tidak saya kuasai, jadi saya memberikan data sejarahnya saja secara umum dengan beberapa komentar. Tentu yang pertama adalah Gottlob Bruckner, ya, walaupun dia diutus ya dalam kaitan dengan lembaga Alkitab yang ada di sini Belanda tentunya, tapi dia itu orang Jerman. Dan kalau kita rombongannya yang berangkat ke Nusantara, wah ini menarik. Ada G. Sapper, ada Joseph Kam. Joseph Kam itu Rasul Maluku kan begitu. Ternyata mereka sama-sama diutus untuk studi di London Missionary Society. Waktu itu kalau orang mau dikirim untuk jadi tenaga misi, ya dia belajar dulu di institusi itu. Lalu dia tentu mulai tinggal dari Batavia, dia pindah ke Semarang. Di sana dia belajar bahasa Jawa lah ya, di Semarang. Dan dia mulai menerjemahkan Alkitab Jawa. Nah, tahun 1819 selesailah keempat Injil. Lalu tahun berikutnya seluruh perjanjian baru. Ya, nah sebenarnya 1824 itu sudah hampir terbit. Tapi apa boleh buat? Terhenti oleh perang di Ponegoro. Ya, akhirnya itu terbit tahun 1831. Tapi memang Bruckner menganjurkan kalau boleh jangan 1831, tapi 1829. Karena memang itulah tahun selesainya semua penerjemahan itu. Nah, ini semua cerita ini ada di dalam jilid pertama dari mengikuti jejak Ledecker.
Dia dilanjutkan pekerjaannya kemudian dilanjutkan dengan oleh Gerike, tapi bukan dalam arti melanjutkan apa yang sudah ada. Sebenarnya ini tenaga utusan lain lagi yang tiba di Batavia, lalu dia tinggal di Surakarta. Nah, kita tahu ya, di situ sudah mulai terasa ada perbedaan-perbedaan. Kalau kita tinggal di Surakarta, ini orang-orang Jawa yang paling tahu ini, maka terasa bahwa itulah bahasa Jawa nomor satu. Bahasa Jawa yang menjadi ukuran bagi bahasa Jawa lain. Dan dia terpengaruh, dia pikir semua ragam bahasa Jawa di luar Solo, saya nggak tahu bagaimana sikapnya terhadap yang Jogja, tapi saya kira waktu itu begitu. Yang tidak merupakan ragam Solo, itu semuanya rendah bahasa Jawanya. Sehingga terjemahan Bruckner itu dinilai rendah juga olehnya. Ya itu, bayangkan. Jadi di antara para penerjemah Alkitab itu ada sikap seperti itu, gitu. Ya. Nah, dia mulai menerjemahkan Pak Injil, dan wajar saja karena dia tinggal di Solo, dia melakukannya untuk bahasa Kromo. Ya, bahasa yang lebih halus. Itu biasanya bahasa yang menurut Unggah-Unggu Jawa ini merupakan bahasa dari yang rendah kepada yang tinggi. Tapi 4 tahun kemudian dia rombak lagi menjadi bahasa Ngoko. Tentu ada pertimbangan ya, boleh jadi karena yang akan baca ini terutama adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Ngoko. Nah, kita lihat berturut-turut Perjanjian Baru diterbitkan, lalu Perjanjian Lama juga diterbitkan. Menarik, ini yang saya kira akan muncul dalam buku seperti ini yang 2 jilid. Selalu ada catatan-catatan pribadi. Ini contoh soal ya. Beberapa waktu ketika saya berada di Semarang, Tuan Bruckner, ini salah ketik, menyatakan belum melihat satupun karya prosa berbahasa Jawa. Jadi dalam terjemahan Perjanjian Baru, ia menciptakan prosanya sendiri yang saya khawatirkan tidak mudah dimengerti orang Jawa. Mau tidak mau kita harus bertolak dari orang Jawa untuk kemudian kembali kepada mereka atau dipahami oleh mereka. Secara prinsipil, apa yang dikatakan oleh Gerike ini memang sangat benar. Rupanya kadang-kadang tenaga-tenaga misi ini ya mengandalkan apa yang dia pelajari dari orang-orang yang dia temukan sehari-hari. Dan kita tahu dalam perkembangan bahasa itu nggak bisa demikian. Kenapa? Karena tentu saja ya bahasa itu ada kaidah-kaidahnya. Mungkin waktu itu belum ada satu kaidah baku yang diakui oleh semua, tapi harus ada semacam upaya untuk melihat apakah memang ada dokumen-dokumen yang tertulis dalam bahasa Jawa oleh orang Jawa sendiri. Karena bagaimanapun orang asing ketika belajar bahasa lain, itu interferensi bahasa dari bahasa ibunya itu akan tetap terasa. Seperti saya lah, kalau misalnya nulis bahasa Inggris, ya seidiomatis mungkin saya buat itu biasanya karena sudah saya poles, coba cari sinonimnya dan sebagainya. Kalau menulis secara spontan, hampir pasti akan ada jejak interferensi bahasa Indonesia misalnya. Nah, lanjut. Ini contoh ya, satu terjemahan ya terbit tapi digantikan oleh terjemahan lain. Ternyata masih direvisi lagi atau dibarui oleh tenaga berikutnya. Nah, ini tahun 1887 sudah makin dekat ke arah abad ke-20. Suami istri Jans datang menetap di Surakarta. Jadi di situ memang kelihatan ada sedikit perkembangan karena mereka sadar mereka memerlukan ya kalau orang sekarang sebut konsultan bahasa Jawa. Mungkin zaman dulu hanya disebut sebagai informan bahasa Jawa, ya. Jadi ya, inilah pasangannya. Ini Mas Joyo apa pokoknya saya sendiri tidak tahu dengan persis figur ini. Lalu mereka mulai meninjau kembali bagian-bagian dari perjanjian baru, ya. Lalu ya, ini konsultan Jawa ini karena memang penutur asli itu memeriksa ulang naskahnya. Dan saya kira sangat menarik. Mereka sudah melakukannya dengan membacakannya di depan orang-orang Jawa yang lain. Ini memang dunia kita ini kadang-kadang kita pikir seperti baru ya. Padahal orang mengerjakan apa yang pada prinsipnya itu sudah lama dikerjakan orang lain. Sekarang ini prinsip penerjemahan yang disepakati lembaga-lembaga penerjemah seluruh dunia, termasuk di lingkungan LAI dan lingkungan lembaga kitab sedunia, terjemahan itu harus diuji coba, dibacakan di depan orang-orang yang menggunakannya, supaya unsur kewajarannya itu masih terwakili. Jadi mereka bisa memberi komentar, wah ini terlalu maksa bahasa kami misalnya.
Nah, itu ternyata sudah lama. Buku ini bercerita tentang itu kepada kita. Lalu ya, ini yang terjadi, penyanyi barunya terbitkan di Semarang, itu dibiayai oleh BFBS, British and Foreign Bible Society. Ini baru 3 minggu lalu saya baru berkunjung ke kantor mereka di Swindon. Ya, tadinya di London dipindahkan ke Swindon. Ya, ya ini terbit tahun 1890 dalam 9 jilid lepas. Ya, lalu tahun sebelumnya, ya ini tentu naskah penyanyi baru sudah tersedia ya. Tahun sebelumnya, sebelum itu naik cetak, BFBS menugaskan Jans itu untuk menerjemahkan Perjanjian Lama. Dan ini berhasil diselesaikan. Menurut saya luar biasa cepat juga ya, 4 tahun loh. Ya, ini pasti pekerjaan full time oleh orang yang sangat disiplin, baru bisa ini diselesaikan dalam 4 tahun. Rata-rata kalau untuk kita sekarang, itu bisa sampai 10 tahun mengerjakan Perjanjian Lama. Nah, edisi lengkapnya akhirnya terbit dalam 15 jilid. Bayangkan kalau dulu orang untuk menerbitkan aja sampai 15 jilid. Informasi seperti ini mungkin kelihatannya biasa, tapi kalau kita bandingkan dengan zaman kita, wah ini jauh sekali nih bedanya. Karena belum ada kertas Alkitab yang sangat tipis itu. Tidak mungkin. Ini memang kemajuan teknologi itu mempengaruhi. Jadi salah satu tujuan kita belajar dari buku kita, termasuk bersyukur, sekarang ini semua sangat dimudahkan. Sampai ke edisi-edisi digital. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Ya, tentu ada banyak cerita lain. Kita tidak bisa angkat semuanya. Saya lanjutkan ceritanya. Kita pindah ke sekitar Danau Toba. Tapi sebelum itu, kita lihat ini kira-kira yang dilakukan di zaman itu ya. Ada Nias, Dayak Ngaju, Sangir, Pamona. Pamona ini disebut juga Barae. Ya, lalu Mori, Sumba, masing-masing punya ceritanya ini. Nah, cerita masing-masing ini secara lengkap tentu kita bisa peroleh dari jilid, 2 jilid buku ini. Ya. Saya akan mulai dari yang saya kenal. Ini kebetulan saya datang dari Sumatera ya, dan paham bahasa Batak. Oke, saya mulai dulu dengan sebuah catatan tentang anomali di balik Bibel Batak Toba. Saya yakin banyak orang Batak sendiri tidak tahu bahwa terjemahan Alkitab pertama kali itu bukan dikerjakan Nommensen atau Johansen. Itu dikerjakan oleh seorang ahli bahasa yang diutus oleh Lembaga Kitab Belanda, NBG. Namanya Van der Tulp. Ya. Seorang ateis. Wah, ini seru ini. Ini informasi begini ini kan menarik ya. Bagaimana mungkin lembaga kitab itu mengutus seorang ateis? Rupanya bagi mereka, nomor satu lebih penting, ini orang belajar bahasa dulu, menguasai bahasa, lalu mencoba menerjemahkan tulisan apapun. Ya, artinya Alkitab dilihat sebagai karya sastra. Nah, itu sah juga karena sebuah karya sastra tentu bisa diterjemahkan oleh siapa saja tanpa harus ada komitmen iman. Nah, kita harus mengakui ini orang yang jenius. Ya, kalau saya baca riwayatnya, Van der Tuk ini memang orang-orang yang sangat jenius. Nyentrik sekali orangnya. Jadi dia tinggal bersama orang Batak, cepat sekali menguasai bahasa Batak. Saya yakin orang Batak waktu itu bisa aja manggut-manggut dia kok. Bisa ya, kok bisa gitu. Ya. Akrab sekali dia dengan penduduk setempat. Nah itulah apa yang dia lakukan sebenarnya. Ini yang harusnya dilakukan oleh tenaga misi. Sebelum menginjil, sebelum mencoba membawa sesuatu, dia sudah dulu mengakrabkan diri, bukan hanya dengan bahasanya, tapi dengan orang-orang setempat. Dari segi itu, Vandertuk itu, wah itu nilainya jauh di atas rata-rata. Ya, memang orang aneh. Banyak orang merasa dia aneh, nyentrik gitu. Ya, tapi kemampuan bahasanya luar biasa. Nah, ini kesannya tentang bahasa Batak. Ini dari tulisannya sendiri nih. Bagaimana Swellen Grebel ini adalah ya tenaga misi, tenaga sending atau tenaga NBG yang pertama kali diutus untuk menerjemahkan bahasa
ke bahasa Indonesia. Nanti ada ceritanya sedikit. Pada umumnya bahasa tertulis sebuah bangsa berbeda dari bahasa lisannya. Orang Batak belum segila itu lucu juga istilahnya. Karena itu, bila menuangkan buah pikiran mereka secara tertulis, mereka tidak mengobrol omong kosong seperti yang disajikan pada kita di tanah air, maksudnya di Belanda. Mungkin jadi sampai orang menyimpulkan, wah ini orang Batak ini termasuk orang yang tidak tidak sinkron bahasa tulisan lain dengan bahasa lisannya. Setiap orang Batak yang melek huruf menuangkan pikiran dengan jelas karena menggunakan logat sehari-hari. Nah, ini menarik ya. Jadi, walaupun ada kelisanan, tentu masyarakat zaman itu paling sering masyarakat lisan, tapi yang tertulis ini sudah sangat menjanjikan. Ini bagi saya catatan yang sangat menarik tentang orang Batak, ya. Nah, bahkan dia punya nasihat untuk pekabar Injil. Memang agak aneh nih orang ateis, tapi ya karena dia mengharapkan ya kalau boleh tenaga Injil lah yang menerjemahkan Alkitab. Jangan sampai kita kedahuluan oleh orang yang lain. Dia tidak suka kalau ada agama lain yang lakukan itu. Kalau mau milih-milih, walaupun dia tidak begitu suka dengan kekristenan, ya daripada agama lain, udahlah Kristen aja gitu. Karena waktu itu situasinya itu memang situasi tarik menarik. Dari buku ini kita bisa tahu, ya dari selatan sudah masuk Islam, terus ke arah utara, Tapanuli Utara tentunya. Nah itu kalau harus memilih, dia sarankan ya udah Kristen saja. Ini pemikiran-pemikiran yang hanya berdasarkan pertimbangan budaya. Seharusnya pegawai Injil menikah, karena bagi orang Batak tidak menikah merupakan keaiban, aib. Saya heran ya, ini sampai sekarang masih lumayan benar loh ini. Padahal ini udah berapa ratus tahun lalu itu dituliskan. Lagi pula pergaulan antar wanita lebih erat. Ya ini benar ya, diam-diam dia hebat berkomunikasi. Seorang wanita Eropa yang berbudi akan memiliki pengaruh lebih besar daripada utusan Injil yang paling pandai sekalipun. Lalu dianjurkan tenaga misi ini tidak menentang agama Islam, tetap senantiasa harus memperlihatkan bahwa seorang kafir, maksudnya Batak tentunya, sederajat dengan seorang Muslim. Jangan juga ia memberantas atau mengejek kepercayaan tahyul. Ini saran terakhirnya yang menarik. Sangat dianjurkan supaya ia beternak babi. Ya, saya kira luar biasa ini. Jadi, ini catatan yang walaupun kelihatan sepintas begini, wah ini catatan yang sebenarnya sangat relevan dalam pekabaran Injil. Karena sering sikap misionaris dalam pekabaran Injil itu adalah sangat merendahkan budaya lokal dan juga bisa menganggap semua yang dipercaya oleh masyarakat lokal itu ini tahyul, ini tidak berasal dari sumber yang benar, yaitu dari Tuhan. Nah, kita lihat tokoh-tokohnya. Perjanjian baru itu diterjemahkan oleh Nommensen. Dia seorang penginjil, sebenarnya dia sangat sibuk, tidak ada waktu dia untuk melakukan ini, tapi begitulah. Tidak mungkin ada gereja yang bisa bertumbuh, menjadi lebih dewasa, berakar, kalau tidak ada terjemahan dalam bahasa leluhurnya. Jadi tahun 1876 terbit yang beraksara Batak. Nah, ini tentu karena dia orang gereja, dia juga lakukan untuk menerbitkan katekismus Martin Luther. Jadi berbarengan ya, katekismus diterbitkan dulu, kemudian perjanjian baru. Nah, ini saling mendukung ini. Nanti juga ada nyanyian dalam perkembangan gereja Batak kemudian, sehingga seluruhnya akhirnya perangkat yang dibutuhkan untuk pelayanan gereja lengkap. Lalu saya pinjam lagi ya, kalau hanya cerita-cerita yang biasa ya mungkin tidak terlalu memikat ya. Ini Van der Tuk dikirim ini konsep yang dibuat oleh Nommensen. Dia katakan ini keterlaluan ini orang. Bersama ini saya mengirim jawaban terhadap pertanyaan menyangkut terjemahan Injil Matius yang dibuat Nommensen. Saya menyatakan pendapat saya secara belak-belakan karena saya yakin sudah tiba waktunya untuk memamerkan tipuan gaya Kristiani itu. Zending hanya berguna untuk memberikan kesempatan kepada sejumlah bangsa agar mencari nafkah dengan cara yang gampang. Wah ini sekali nih. Itu petugas utusan sending itu dia setarakan dengan bangsat, bayangkan. Karena dianggap menipu masyarakat. Padahal
Ya, saya sendiri tentu menguasai bahasa Batak, tahu terjemahan Manson. Wah, itu terjemahan bahasa Bataknya sangat bagus. Itu kadang-kadang masih ada sedikit aroma Eropa ya, tapi itu bisa diabaikan dibandingkan dengan idiom yang dia pakai. Ini berarti bukan hanya dia menguasai bahasa Batak, dia tentu juga mendapat masukan dari para penutur asli Batak. Nah, ini dilanjutkan penyanyi lama oleh Peter Heinrich Johansen. Ya, ini dikerjakan sejak 1881 dan ini adalah salah seorang utusan Sanding yang mengajar di seminari Konservatif itu. Yaitu ya, akhirnya terbit menjelang abad ke-20. Ini dia. Lalu kita dari situ kita beralih sedikit. Ya, Jawa sudah, Sumatera sudah, kita sedikit lah ke arah Sulawesi. Sebenarnya paling bagus setiap pulau itu ada wakilnya. Tapi ini saya rasa bukan itu tujuan dari sesi kita pada sore hari ini. Tapi ingin mengajak kita melihat. Nah, salah satu tokohnya adalah Adriani, ya, utusan dari lembaga kitab Belanda. Jadi waktu mereka diutus, instruksi dari Belanda itu mengatakan, nanti kalau sudah mulai tahu bahasa daerahnya, menerjemahkan Alkitab. Ya, begitulah ya, lembaga kitab yang selalu begitu. Dia memang seorang teolog, penginjil, tapi terutama khasnya adalah orang yang peneliti bahasa. Dia menguasai bahasa, dia hidup bersama orang Poso, dia bekerja dengan orang Poso. Nah, bahasa Poso itu selalu dia anggap sebagai, kalau dia sebut bahasa Toraja, ya maksudnya itu bahasa Poso. Nah, misalnya dia punya kesan tentang orang Poso. Bila ingin melihat ekspresi orang Toraja, dia sebut orang Toraja, ya, orang Poso yang paling bagus, kita harus bicara mengenai hal yang membangkitkan minat mereka. Bila keadaan sedang normal, kebanyakan mereka ringan lidah. Mereka menikmati bahasa yang baik, ungkapan yang padat dan ringkas, selucon, permainan kata, dan sebagainya. Jadi kita lihat ya mirip ini sikapnya dengan apa yang dikatakan oleh Van der Tuk sebenarnya. Ya, orang-orang masyarakat tradisional ini pada dasarnya orang-orang yang tidak sembarangan. Di dalam bahasa itu ada falsafah, dalam bahasa itu ada ketertiban. Sehingga dalam momen-momen di mana ada kebersamaan, oh, mereka tahu menggunakan bahasa itu, bahasa yang baik, yang istilahnya di sini. Ya. Ini menarik ini, catatan seperti ini. Ya. Nah, Adriani ini agak berbeda dengan penginjil yang lain, dia tidak terlalu buru-buru menerjemahkan Alkitab. Karena dalam hatinya sebenarnya ada sebuah pengakuan. Kalau boleh ya nanti sesudah lahir jemaat yang mantap, ya. Lalu ada pribadi yang kok Prinadi, salah ketik lagi nih. Ya. Nah, ini pribadi ya orang yang sungguh memahami pesan Alkitab, barulah penerjemahan Alkitab dapat menemukan rekan penerjemah pribumi. Oh, pribumi maksudnya itu tadi. Yang sanggup menerjemahkan secara mandiri dan kreatif sambil menilai dan perbaiki usul yang dikemukakan penerjemah asing. Ya. Jadi dia betul-betul percaya sebenarnya yang menguasai bahasa daerah itu adalah orang daerah. Jadi orang asing mau bagaimanapun dia belajar, tetap dia nggak bisa sama seperti penutur asli bahasa daerah. Nah, ini menarik. Ini saya posisi yang sangat maju. Karena abad kita ini masih aja ada orang yang menganggap lebih baik orang pergi menginjili, belajar bahasanya, kemudian dia menerjemahkan. Ini paradigma yang sudah ketinggalan. Jadi Adriani dalam hal itu sangat maju. Bahkan dia tertarik pada pemberdayaan tenaga lokal. Harusnya mengajarkan bahasa Belanda atau bahasa Ibrani dan Yunani kepada pribumi. Yaitu istilah pribumi terjemahan Indonesia ya. Nah, baru belakangan, sudah lama baru dia katakan, sekarang saya sedang menerjemahkan Injil Yohanes. Kami sungguh terhibur melihat besarnya peluang yang diberikan sebuah bahasa. Bahasa itu merupakan sarana bangsa yang kemudian hari akan manfaatkan sepenuhnya peluang itu melebihi yang dilakukannya sekarang. Jadi dia sangat optimis. Kalau ada terjemahan Alkitab itu nggak hanya sesaat pada waktu itu. Ini akan menentukan perkembangan pemahaman
dan hal-hal lain yang menyangkut identitas dan tujuan-tujuan yang akan bersifat langgeng. Nah ini, jadi itu sudah merupakan catatan yang akan menginspirasi kita yang hidup di zaman ini. Sekarang kita ini terlalu mau singkat-singkat saja ya, zaman sekarang ya, nggak mau terlalu pusing memikirkan bagaimana nanti jauh ke depan. Ya, buku ini juga bercerita sisi lain. Kalau tadi kita sudah lihat Adriani amat mempercayai bahwa sebenarnya penerjemah terbaik itu sesungguhnya adalah orang lokal. Ya, nah sebenarnya wujud pertama itu baru terjadi di era menjelang atau mendekati era kemerdekaan Indonesia. Ya, catatan saya adalah sementara ini berdasarkan buku mengikuti jejak Ledecker, berdirinya LAI 1954, itu sebelumnya hampir semua terjemahan Alkitab itu dilakukan oleh tenaga misi. Dan satu-satu pengecualiannya itu adalah putra dari Simalungun, Jaulung Wismar Saragi. Lihat, Injil sudah dia terbitkan 1939, ya, Perjanjian Baru 1953. Nah, Saragi tahu diri karena dia waktu itu tidak menguasai bahasa Yunani. Dia berkolaborasi dengan seorang pendeta Belanda, ahli bahasa Yunani, ya, Voorhoeven. Nah, ini menarik kalau kita melihat ini. Tapi bukan Belanda yang menentukan dia untuk menerjemahkan. Dia sendiri yang tergerak untuk menerjemahkan. Ini Jaulung Saragi ini adalah pemimpin gereja Simalungun yang pertama, GKPS sekarang. Ya, kalau bicara soal volume kerjanya, aduh ini nggak mungkin dia bisa menerjemahkan. Mirip Nomensen, nggak akan ada waktu. Tapi memang ini orang yang kukuh. Apalagi pada waktu itu, bayangkan di gereja Simalungun, Alkitab yang dipakai itu Alkitab Toba. Jadi seperti diterjemahkan dari Bibel Toba ke bahasa Simalungun. Dan dia, ini ada unsur politik ya, memang begitu yang terjadi. Dia merasa, loh, kami orang Simalungun, kenapa kami harus ditobakan? Ya, itu istilah tobanisasi itu. Sehingga dia melakukan semacam resistensi ya, yang positif. Dia anggap sending itu agak-agak ke sana gitu. Kalau memang mau dukung Simalungun, memang gereja Simalungun waktu itu belum ada yang mandiri, itu masih menjadi seperti HKBP Simalungun, nah, gitu ya. Jadi Simalungun itu adalah gereja yang nanti didewasakan istilahnya. Tapi gerakan pendewasaan itu jelas sekali itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada terjemahan Alkitab dalam bahasa Simalungun, karena orang akan tetap baca bahasa Batak Toba. Nah, sudah sakit-sakitan pun, wah, Saragi masih gigih. Sesudah perjanjian baru dia coba selesaikan perjanjian lama, Mazmur, Amsal dan sebagainya. Ya, dan akhirnya memang tidak bisa selesai. Dalam usia yang semakin tinggi, dia usaha sakitan, dan ini dilanjutkan oleh putra Simalungun yang lain, pendeta El Purba, guru jemaat maksudnya, dan Sidadolok ya. Nah, salah seorang putrinya itu pendeta Minaria, itu lulusan di Jakarta, nampaknya juga ikut membantu di dalam program ini. Jadi terbitlah tahun 1976. Dan ini yang dipakai bertahun-tahun. Izinkan saya menginformasikan, tahun lalu, bulan November, Alkitab Simalungun yang sudah diperbarui itu diluncurkan di Medan. Bertepatan saya termasuk salah seorang konsultan yang pernah mendampingi cukup lama. Ya, jadi begitulah prosesnya. Jadi cerita mengikuti jejak Lydekker itu kami masih ikuti lagi jejaknya sampai ke abad 21. Nah, di situ akan ada catatan. Ini mungkin saya tinggal sebentar lagi supaya tidak terlalu panjang uraian ini tanpa ada interaksi ya. Di situ ada catatan. Ini perkembangan terjadi. Sebelum Perang Dunia Kedua, semua keputusan soal penerjemahan di Nusantara itu diambil di Amsterdam, Netherlands Bibelgenootschap, lembaga kitab Belanda. Ya, jarak yang jauh itu yang menentukan. Tentu tidak ada telepon, sering waktu itu harus surat menyurat. Tapi karena memang disiplin, kita masih punya dokumentasi yang baik ya tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi. Hebat sekali kita sebenarnya kalau dari segi itu ya, betul-betul perlu belajar dari orang Belanda. Sangat kuat kalau bicara soal dokumentasi. Di era kemerdekaan RI,
Nah, barulah peralihan terjadi. Itu juga diceritakan dalam jilid kedua yang bicara tentang bagaimana TB dihasilkan. Itu sejarah tentang terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Karena sebelumnya tentu adalah bahasa Melayu, bahasa daerah, bahasa Indonesia belum ada, bahasa Indonesia baru lahir ketika ada ya katakanlah pengakuan bahwa undang-undang kita mengatakan bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Cikal bakalnya sudah ada bahasa Melayu, Sumpah Pemuda termasuk dalamnya ada cikal bakalnya bahasa persatuan, tapi dalam wujud bahasa Indonesia yang tersendiri dari bahasa Melayu ada gradasi. Nah, ada cerita di situ tentang ya kadang-kadang kita bisa senyum membaca dinamika yang ada dalam tim yang mengerjakan Alkitab kita yang sekarang disebut Alkitab terjemahan baru dan baru 2 tahun lalu terbit lagi yang dibarui. Ya, jadi ada Pastor Pos, ini seorang pemuda yang sangat berbakat ya, yang tadinya tidak belajar bahasa Ibrani Yunani, tapi diberi kesempatan diberdayakan sampai menjadi orang yang betul-betul tahu bahasa Ibrani dan Yunani. Ada Sukarso, Simpurutoro, Pak Bineno, bahkan ada Pak Wungan dalam versi yang masih muda, sangat muda sekarang. Pak Wungan sudah 80-an tahun ya. Tuhan berkati dia sampai bisa menjadi saksi dari 2 terjemahan. Kalau saya sudah yakin nggak mungkin hadir untuk terjemahan TB3. Nah, Mas Manung Khalid, Lim Kim Yang, Pak Lim Kim Yang juga pernah tapi hanya sebentar sekali. Lalu mereka bermitra dengan Sven Grebel, Philip Cranes, dan sebagainya. Sven Grebel ini yang menuliskan mengikuti jejak Ledecker yang dibahasakan ya oleh 2 orang ya saya lihat ya. Ada Ibu Sonia, ada Van den N, rupanya ada juga yang dari LBI ya, Pak Hadi Bioto. Ya, ya bahkan ada cerita dalam tim terjadi perbedaan pendapat sedikit ya antara pihak pos dengan pihak yang lain, terjadi perbedaan bahasa antara ragam bahasa penutur bahasa Indonesia versi Jawa dengan bahasa lain. Ada cerita itu sedikit. Yang betul, sebelum ada semacam sinkronisasi, ya wajar ya. Sampai sekarang pun masih kelihatan. Bahasa Indonesia Sumatera agak beda dengan yang di Pulau Jawa. Dengan ragam di Indonesia Timur. Sampai sekarang masih ada. Walaupun ada bahasa bakunya secara nasional. Nah, tentu ada catatan juga tentang konsultasi bersejarah itu ya. Bagaimana orang Katolik hadir, teman-teman Katolik, dan bagaimana juga kemudian apa yang tadinya direncanakan hanya untuk gereja-gereja Protestan, begitu juga Katolik yang menerjemahkan untuk gereja Katolik, itu di bawah pengaruh Konsili Vatikan kedua akhirnya mengerucut menjadi terjemahan bersama. Yang terbit tahun 74 versi pendek, lalu tahun berikutnya itu ikut Deuterokanonika. Ya, ini memang nggak ada di buku Ledecker, ini supaya kita sedikit, ya, adalah ilustrasi ya, melihat tokoh-tokoh di balik peristiwa yang amat penting ini dari segi penerjemahan Alkitab. Nah, ini Patrick Cronin itu juga ada catatannya di situ sebagai yang memimpin tim yang mengerjakan kitab suci Katolik. Ya, sebagai manusia biasa dia sangat dukung upaya untuk menyatukan itu. Tapi memang ya sebagai manusia dia sanggup ya merasakan kekecewaan itu dan kemudian melampauinya. Jadi kita memetik informasi-informasi seperti ini dari buku yang kelihatannya biasa-biasa aja nih. Ya, sampulnya nggak dibuat lebih memikat ya. Ini seperti buku apa ini? Buku ilmiah gitu ya kesannya. Sejarah lah. Nah, jadi inilah yang sampai sekarang dipertahankan oleh LAI di lingkungan gereja-gereja yang berciri ekumenis. Nah, saya rasa saya sudah bercerita panjang lebar, walaupun hanya mencuplik 3 cerita. Satu dari Jawa, bukan, satu dari Ambon dan Batavia ya, Melayu. Kemudian Jawa, Batak, kemudian Sulawesi. Lalu yang Indonesia. Saya kira cukup untuk memberi gambaran kepada kita, buku ini kadang, begini ya orang menerjemahkan Alkitab ya. Bisa juga sampai berkelahi ya. Bisa juga sampai saling merendahkan ya. Ya itulah kita manusia. Tapi itu membuat kita bersyukur, di balik semua dinamika itu akhirnya
firman Tuhan bisa menjangkau berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara kita. Ya, demikian pengantar dari saya. Saya kembalikan